Nah, jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan asal-usul kerajaan Sriwijaya. Asal-usul kerajaan Sriwijaya bermula pada abad ke-7 Masehi dengan berdirinya oleh Dapunta yang Sriwijaya Nasa yang diperkuat oleh penemuan prasasti Kedukan Bukit pada 683 Masehi yang menceritakan tentang perjalanan suci dan kemenangan pendirinya. Berpusat di Palembang, di tepian Sungai Musi, lokasinya yang sangat strategis dekat dengan Selat Malaka, memungkinkan Sriwijaya berkembang pesat sebagai kerajaan bercorak Buddha yang menguasai jalur perdagangan utama antara India dan Tiongkok. Kekuasaan dan kerajaan maritim ini mencapai puncaknya pada periode abad ke-9 hingga ke-11 Masehi, terutama di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Sekian dari penjelasan aku, dilanjutkan oleh teman aku selanjutnya ya. Oke, yang kedua aku akan membahas letak dan geografis kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Jalur perdagangan penting antara India dan Cina. Letaknya yang strategis membuat Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran internasional. Kondisi geografisnya terdiri dari banyaknya sungai, laut, dan tanah subur. Ini mendukung aktivitas pertanian, perdagangan, dan kemaritiman, menjadikan Sriwijaya kerajaan terbesar se-Asia Tenggara pada masa itu. Ketiga, aku bakal ngebahas tentang keadaan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Ekonomi kerajaan Sriwijaya bertumpu kepada perdagangan dan pelayaran laut di jalur perdagangan internasional yang membuat Sriwijaya menjadi pusat transit kapal dagang dari India dan Cina. Hasil utama ekonominya berasal dari rempah-rempah, emas, hasil hutan, dan pajak kapal asing. Selain itu, Sriwijaya juga mempunyai industri perkapalan yang kuat. Maka dari itulah Sriwijaya disebut dengan kerajaan maritim dengan ekonomi yang terkuat di Asia Tenggara. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai politik kerajaan Sriwijaya. Kalian tahu nggak sih, pada zaman dulu, sebelum Indonesia terbentuk, kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan super besar yang menguasai lautan. Pemimpin kerajaan Sriwijaya bukan hanya pemimpin biasa, ia memiliki kekuatan super besar dan mengatur perdagangan dari Sumatera sampai dengan Asia Tenggara. Dengan armada laut yang teguh, ia menjaga jalur perdagangan agar tetap aman dan lancar. Gak cuma itu, Sriwijaya juga pintar berdiplomasi. Mereka bersahabatan dengan India dan Cina, membuat kerajaan ini disegani di seluruh Asia. Pada tahun 671 Masehi, Pendeta Tesing dari Tiongkok singgah ke Sriwijaya dalam perjalanan ke India untuk mempelajari agama Buddha. Ia menulis bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran yang maju dan ramai dikunjungi pelajar dari berbagai daerah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Sriwijaya tidak hanya kuat dalam ekonomi dan maritim, tetapi juga dalam bidang ilmu dan agama. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Yang terakhir, saya akan menjelaskan peninggalan kebudayaan dan potensi wisata sejarah. Nah guys, peninggalan kebudayaan adalah hasil karya bersejarah di masa lampau yang mencerminkan kebudayaan suatu bangsa. Contohnya, seperti Candi Muara Takus, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Mangkur, dan Arca Buddha. Dari peninggalan kebudayaan tersebut dapat berpotensi menjadi objek wisata sejarah yang memperlihatkan kejayaan kerajaan maritim di masa lampau. Contohnya seperti Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Sungai Kedukan Bukit, dan Bukit Siguntang.